Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Syara Zulia Sania Mafiroh dengan NIM 0515511114 dari Program Studi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah basis data. Nah, pada tugas 3 ini kita diminta untuk melakukan praktikum transaksi dan melakukan praktikum basis data terdistribusi. Oke, langsung saja kita ke PHP My Admin. Nah, di sini kita udah punya database rumah sakit dan kita punya 8 tabel. Sebelumnya kita cuma punya 6 tabel, tapi di sini saya udah membuat tabel baru, yaitu tabel obat dan transaksi obat. Oke, langsung aja kita demokan untuk membuat store prosedur tanpa commit. Kita ke menu rutin, kemudian kita create new routine, kita kasih nama transaksi 1. Ini kita hapus karena nggak dipakai. Sebelumnya saya sudah punya scriptnya, jadi untuk mempercepat kita langsung kopas saja ya. Nah, di sini kita begin start transaction, insert into tabel pasien, value-nya adalah sebagai berikut. Kemudian kita coba go. Oke, di sini udah nambah ya rutin 1 yaitu transaksi 1. Kita coba execute atau kita call. Oke, selanjutnya kita cek di database pasien. Nah, di sini tentu saja nama Tito nggak ada karena emang kita nggak make commit ya di situ, jadi otomatis dia nggak ke add datanya. Kemudian selanjutnya kita coba bikin store procedure lagi. Kita kasih nama transaksi 2. Ini kita drop karena nggak dipakai. Terus langsung aja ya, aku udah punya scriptnya, kita kopas. Oke, di sini start transaction, insert into tabel pasien dengan value ini. Kemudian kita di sini bedanya dengan yang tadi, kita pakai commit di sini. Coba kita go. Oke, selanjutnya kita execute untuk transaksi 2 yang pakai commit. Kita execute. Nah, di sini kita udah kelihatan ya ada Tito, tapi kita coba cek di tabelnya, tabel pasien. Nah, di sini dia udah nambah datanya, yaitu Tito, karena kita tadi udah pakai commit di rutin prosedur itu tadi. Selanjutnya kita coba perintah rollback. Langsung aja kita tambah di sini transaksi 3. Kita hapus karena nggak kepake. Ini aku udah punya scriptnya, kopas. Di sini tujuannya kita mau mengubah data dari ID pasien 3, nama pasiennya menjadi Danar. Kita pakai rollback, kemudian kita commit. Nah, selanjutnya kita coba lihat apa yang terjadi. Kita go dulu, kemudian kita execute atau kita call. Nah, yang 3 masih namanya masih Poppy ya. Kita coba cek di sini. Nah, di sini masih namanya masih Poppy. Karena kalau pakai rollback dia nggak akan berubah si ID pasien 3 menjadi Danar. Tapi coba kita lihat dengan cara yang lain. Kita bikin store prosedur baru. Kasih nama transaksi 4. Ini hapus, kemudian kita kopas ini.
Oke, di sini insert into pasien, value-nya Hanif dengan ID pasien 7, kita rollback, kemudian kita update pasien 3 jadi Septin. Kita lihat apa yang terjadi. Kita execute yang ini. Oke, transaksi 3 dia berubah ya menjadi Septin, tapi yang ID 7 dia nggak nambah, cuman kita coba cek di pasien di sini. Oke, di sini dia nambah ya, maaf, di sini dia update ya. Pasien 3 sebelumnya Poppy sekarang menjadi Septin karena kita pakai update dan tadi tidak di rollback. Yang di rollback itu yang kita mau insert si pasien dengan ID 7 namanya Hanif, kita pakai rollback, makanya di sini nggak tampil datanya. Oke, selanjutnya kita coba pakai database baru, data baru. Kita create transaksi 5. Kita copy lagi karena udah punya datanya. Nah, di sini kita mau insert data di tabel pasien dengan value Hanif, kemudian insert lagi dengan value Tina, kemudian insert lagi dengan value Lutfi. Kita go. Oke, kita execute. Hanif sama Lutfi. Oke, kita cek dulu si tabel pasiennya. Nah, di sini muncul ya ID pasien 7 dengan nama Hanif dan ID pasien 9 dengan nama Lutfi, tapi di di ID pasien 8 yaitu Tina dia nggak masuk karena dia di rollback. Kita lihat scriptnya lagi ya. Nah, di sini insert into Tina. Nah, di sini dia pakai rollback, makanya dia nggak kesimpan. Jadi yang kesimpan cuman si Hanif sama Lutfi, kayak gitu. Oke, kita coba perintah yang lain. Perintah trigger. Di sini kita klik menu trigger. Ini create new trigger. TG jual. Tabel yang mau dipakai adalah transaksi obat, time-nya after, event-nya insert. Oke, kita copy. Di sini update obat, set stock dikurangi new jumlah, tik jumlah, dimana ID obat sama dengan ID obat, parameter ID obat yang mungkin nanti bakalan di book atau digunakan gitu. Coba go, ini udah ada triggernya. Kemudian kita periksa dulu stok awal dari tabel obat. Ini contohnya amoxicillin, stok awalnya 20. Kemudian kita masukkan insert, kita pakai insert, kita copy di sini.
Bentar. Kita pakai SQL yang di sini. Nah, kita mau nambahin transaksi obat, ID transaksinya 0, terus ID pasiennya 1, ID obatnya 2, dan jumlahnya 5. Jadi nanti berkurang 5 ya ekspektasinya si amoxicillin. Kita coba running. Oke, udah berhasil. Kita cek tabel transaksi obat. Sini udah masuk. Kemudian kita ke obat. Nah, di sini awalnya tadi 20 kan, terus sekarang jadi berkurang 5, dikurangi 5 karena transaksi yang udah kita lakuin tadi. Oke. Oke, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Di sini saya hanya membahas bagian transaksi saja karena di praktikum untuk data terdistribusi saya masih kesulitan untuk melakukan replikasi data dari sum di Windows, dari MySQL Windows ke MySQL Ubuntu. Dia di sini saya udah coba change to master dari si Ubuntu-nya sendiri, tapi ternyata dia belum bisa connect. Jadi mohon maaf, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.